Halo teman-teman, bagaimana kabar teman-teman sekalian? Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai elastisitas. A. Pengertian elastisitas. Elastisitas adalah ukuran seberapa besar para pembeli dan penjual memberikan reaksi terhadap perubahan-perubahan kondisi yang terjadi di pasar. Selain itu, menurut Muhammad Firdaus, elastisitas dapat diartikan sebagai perubahan relatif jumlah barang yang diminta atau jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat perubahan dari salah satu faktor yang mempengaruhinya. Elastisitas permintaan adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan perubahan jumlah kualitas barang yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhinya. Elastisitas permintaan mengukur perubahan relatif dalam jumlah unit barang yang dibeli akibat perubahan salah satu faktor yang mempengaruhinya atau ceteris paribus. 3 faktor penting yang mempengaruhi permintaan terhadap suatu barang, yaitu Yang pertama, elastisitas harga permintaan atau price elasticity of demand. Elastisitas harga mengukur berapa persen dari permintaan terhadap suatu barang berubah. Bila harganya berubah sebesar 1%, maka dapat dilihat seperti kurva berikut. Dengan permintaan yang agak landai, pergeseran kurva penawaran menyebabkan perubahan harga yang sedikit dan perubahan kuantitas yang lebih besar. Perusahaan dapat meningkatkan produksi dan penjualan dengan terjadinya perubahan harga. Dengan permintaan yang agak curam, pergeseran kurva permintaan menyebabkan perubahan harga yang besar dan perubahan kuantitas yang lebih kecil. Kemudian ada koefisien elastisitas permintaan harga. Elastisitas sama dengan perubahan persentase dari variabel tidak bebas sebagai akibat dari perubahan 1% dari variabel bebas. Yang kedua, ada jenis elastisitas permintaan. A. Permintaan inelastisitas sempurna atau elastisitas sama dengan 0. Perubahan harga tidak mempengaruhi jumlah yang diminta. Demikian kurva yang terbentuk vertikal. Kurva berbentuk vertikal ini berarti bahwa berapapun harga yang ditawarkan, kuantitas barang atau jasa tetap tidak berubah. Contoh barangnya adalah tanah. Meskipun harganya naik terus, kuantitas yang tersedia tidak terbatas. Yang B adalah permintaan inelastisitas atau elastisitas lebih kecil dari 1. Persentase perubahan kuantitas permintaan lebih kecil dari persentase perubahan harga. Contoh permintaan tidak elastis ini dapat dilihat diantaranya pada produk kebutuhan, misalnya beras. Meskipun harganya naik, orang akan tetap membutuhkan konsumsi beras sebagai makanan pokok. Karena meskipun dapat dihemat penggunaannya, namun cenderung tidak akan sebesar kenaikan harga yang terjadi. Sebaliknya, jika harga beras ini turun, konsumen tidak akan menambah konsumsinya sebesar penurunan harga. Ini karena konsumsi beras memiliki keterbatasan, misalnya rasa kenyang. C. Permintaan unit dibanding elastisitas sama dengan 1. Persentase perubahan kuantitas permintaan sama dengan persentase perubahan harga. Contoh produk elastisitasnya unit tidak disebutkan secara spesifik. Jenis permintaan ini sebenarnya lebih sebagai pembatas antara permintaan elastisitas dan elastis, sehingga belum tentu ada produk yang dapat dikatakan memiliki permintaan unit elastis. D. Permintaan elastis banding elastisitas lebih besar daripada 1. Persentase perubahan kuantitas permintaan lebih besar persentase perubahan harga. Ini sering terjadi pada produk yang mudah dicari substitusinya, misalnya saja pakaian, makanan ringan, dan lain sebagainya. Ketika harganya naik, konsumen akan dengan mudah menemukan barang penggantinya. Elastisitas penawaran. Yang pertama, penawaran elastisitas sempurna. Elastisitas sempurna merupakan gambaran bahwa
para penjual hanya mau menjual semua produk pada harga tertentu saja dan tidak akan menjual produk tersebut pada harga lain. Yang kedua, penawaran elastisitas tidak sempurna atau bisa disebut dengan inelastis sempurna adalah elastis yang bernilai nol. Artinya, berapapun harganya, jumlah produk yang ditawarkan tetap. Yang ketiga, penawaran dengan elastisitas uniter. Elastis penawaran di mana presentasi perubahan jumlah produk yang ditawarkan sama dengan presentasi perubahan harga produk. Yang keempat, penawaran elastis. Elastis penawaran bisa dikatakan elastis jika presentasi perubahan jumlah produk yang ditawarkan lebih dari presentasi perubahan harga produk. Dan yang terakhir adalah penawaran tidak elastis atau sering disebut dengan inelastis. Elastisitas penawaran dapat dikatakan inelastis jika presentasi perubahan jumlah produk yang ditawarkan lebih kecil dari presentasi perubahan harga produk. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa elastisitas adalah ukuran seberapa besar para pembeli dan penjual memberikan reaksi terhadap perubahan-perubahan kondisi yang terjadi di pasar. Elastisitas permintaan adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan perubahan jumlah kualitas barang yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhinya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan, yaitu jumlah barang, substitusi yang tersedia di pasar, potensi belanja yang didapatkan, jangka waktu analisis permintaan. Sedangkan elastisitas penawaran adalah persentase perubahan kuantitas penawaran dibagi dengan persentase perubahan harga. Dan faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah sifat perubahan, biaya produksi, dan jangka waktu analisis penawaran. Baiklah teman-teman, demikianlah pemaparan materi mengenai elastisitas. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Always